Halo, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Oke, baik. Selamat sore untuk sejawat sekalian. Selamat datang di IG Live Road to Pit Reja Salindo 2024. Kali ini kita akan mungkin bicara sedikit ya tentang workshop bedah plastik. Namun kami saat ini masih menunggu speaker em, kita hari ini untuk join. Oke, oke. Selamat sore, Dokter Kori. Eh, Selamat sore, dokter. Enggak ya, Ya, Inan dok. Iya. suara saya kedengar, dokter Inan, suaranya kedengaran nggak ya? Maaf. Bagus dok, suaranya terdengar. Siap, siap. Eh, Oke, baik. Sebelum kita mulai, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Dokter Nandia, saya bedah plastik. Nah, kali ini kita akan membawakan live IG mengenai stem cell di bidang bedah plastik, dan kita kali ini akan mempunyai speaker yang sangat berpengalaman, yaitu speaker pertama yaitu adalah Dokter Kori Hali. Selamat sore Dokter Kori. Dokter Selamat Kori sore, dokter ini, Inan. ya sore dok. Dokter Kori ini sangat berpengalaman dan kemarin tahun ini mendapatkan Acto Best Abstract Award ya dok ya. Betul ya dok? Alhamdulillah, iya terima kasih, dok. Ya, alhamdulillah ya dok, ya itu dalam acara Cellular Therapy dan Imunoterapi Converge 2024. Nah, jadi Iya. sebelum kita mulai, mungkin dok bisa dimulai dulu nih, kali ini akan membicarakan tentang apa sih workshop stem cell-nya gitu. Baik, jadi ini adalah acara dari Reja Selindo. Kita akan eh, utamanya adalah memperkenalkan ya, dok. Memperkenalkan treatment atau misalnya ini bidang ranah baru ya, dok. Sebenarnya nggak baru-baru amat ya, karena saya dari 2011 sudah terpapar juga. Jadi ini kita membuka wawasan para sejawat semua, khususnya dari bedah plastik, bahwa ada namanya stem cell atau sel terapi yang bisa kita gunakan sebagai modalitas untuk permasalahan di bidang bedah plastik seperti rekonstruksi, bahkan estetik pun bisa kita pakai. Gitu. Nanti di workshop ini kita akan memperkenalkan alat-alat atau memperkenalkan stem cell, apa sih yang disebut stem cell, dan kemudian juga apa yang bisa kita gunakan untuk dilakukan dalam pelayanan kita. Karena nanti kita akan menyambut SPM ya dok ya, standar pelayanan medis dari bedah plastik yang akan dikeluarkan dari Kemenkes mengenai stem cell ini, yang sebelumnya sejawat ortopedi sudah keluar duluan ya dok. Jadi ini yang Baik, tujuan kita adalah bahwa memperkenalkan dan juga untuk mendalami apa saja yang bisa kita lakukan di bidang bedah plastik dalam hal penggunaan stem cell. baik, baik dok. Dok, tapi saya ada pertanyaan nih dok. Jadi gambar workshopnya itu nanti itu terbuka untuk umum nggak sih dok? Kan tadi kan memang kita membahas mengenai stem cell di bidang bedah plastik, di mana bisa buat rekonstruksi dan juga estetik gitu ya dok. Nah ini apakah sebetulnya terbuka untuk umum gitu dok? Kalau untuk
eh, tujuan peserta ya. Tujuan peserta adalah tentunya spesialis dan spesialis bedah plastik. Nah, spesialis itu yang nanti akan mempunyai kompetensi yang berkecimpung di bidang stem cell ya. Mungkin yang saya dengar nanti akan ada dari neurologi ya, yang akan menyusun SPM-nya, kemudian dari bedah saraf itu juga sudah akan menyusun SPM-nya, akan diajukan dan juga akan dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi itu yang menjadi sasaran peserta ya. Itu juga sesuai dengan kemarin minggu lalu Dokter Untal juga sudah pernah berbicara di live Reja Selindo, jadi memang sasarannya seperti itu, Dok. Baik, baik, Dok. Untuk gambaran workshopnya nanti, Dok, yang akan berlangsung itu nanti gimana nih, Dok? Gambaran workshopnya tuh akan seperti Iya. apa? Tentunya akan berkaitan dengan bidang bedah plastik sehari-hari ya, Dok ya. Seperti kayak rekonstruksi luka bakar, rekonstruksi luka yang dimana kasusnya ini sangat banyak sekali di Indonesia ya. Dan juga ini kan suatu hal yang bisa kita kembangkan baik dalam pelayanan maupun dalam penelitiannya. Jadi seperti tadi yang sudah diutarakan Dokter Inan bahwa banyak loh di luar negeri itu yang memantau penelitian di Indonesia seperti apa, karena ya seperti kita tahu tidak semua negara tuh terbuka secara regulasi terhadap stem cell, seperti kayak di Amerika ya, mereka kan juga terbatas untuk penelitian stem cell-nya, jadi mereka melihat hasil-hasil penelitian stem cell di negara lain. Nah, salah satunya adalah dari Indonesia gitu ya. Jadi itu yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Karena regulasi kita sudah ada menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 itu sudah ada, masuk ke dalamnya adalah Undang-Undang mengenai stem cell dan sel terapi. Jadi sebetulnya memang sudah ada peraturannya gitu ya, Dok, yang mengatur itu. Kemudian nanti yang kita tujuannya ini adalah mencapai SPM-nya tadi dan juga membuka wawasan bahwa ini tuh stem cell ini akan sangat-sangat baik gitu untuk rekonstruksi dan juga estetik tadi kayak seperti luka bakar ya, Dok ya. Ya, bisa dikembangkan, Dok. Jadi sangat terbantu sekali ya dalam penanganan ini kita sehari-hari. Oh iya, Dok. Dok, kalau misalnya manfaatnya sih, Dok, ketika bergabung menjadi peserta workshop di PIT ini, Dok, apa sih, Dok, kira-kira menurut dokter? Oh, tentunya yang bisa bikin tertarik gitu. Ya, tentunya kalau untuk isi konten dari workshop ini adalah memperluas wawasan ya, Dok ya. Juga keilmuan ya, tentunya ini yang saya bilang tadi mungkin hal yang baru untuk sebagian sejawat kita, tapi juga ada yang sudah memperdalam, berkecimpung di dalamnya. Jadi kita bertujuan untuk meluaskan, Dok, meluaskan wawasan seperti apa sih? Karena banyak sekali pemahaman stem cell yang kurang ya, baik itu dari masyarakat umum, dari dokter sendiri, sejawat sendiri, bahkan dari pejabat-pejabat kita juga kadang-kadang terkecoh ya, tidak paham apa itu stem cell ya. Jadi betul, itu yang mesti kita apa ya, mesti kita sounding, mesti kita sebarluaskan pemahaman tentang stem cell itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kemudian juga tentunya dari segi SKP cukup banyak ya, Dok, untuk memenuhi kebutuhan atau persyaratan SKP, karena ini juga ada workshopnya juga. Nah, juga yang pasti adalah kita tahu nih mesti kemana kalau untuk melakukan treatment ataupun melakukan penelitian ya, karena ini penting sekali karena banyak sejauh kita ilmunya sudah ada tapi tidak tahu mesti kemana, mesti disalurkan kemana atau mesti meminta bantuan dari lembaga-lembaga atau yang diakui oleh pemerintah, dalam hal ini stem cell ya, karena kan nggak banyak ya kalau itu ya. Baik. Jadi ini sesuatu yang bisa kita ambil nanti di dalam workshop ini gitu. Baik, Dok. Jadi ibaratnya memang dari luar negeri aja itu belajar dari kita ya, Dok ya, dari stem cell yang dari sejauh kita yang sudah memperdalam mengenai stem cell gitu ya, Dok ya. Ya, dipantau. Jadi memang Dok, kita dipantau ya, Dok ya. Jadi apalagi memang yang dalam negeri gitu ya, supaya wawasannya terbuka, bisa membantu dalam pelayanan kesehatan di Indonesia ya, Dok ya. Betul sekali, Dokter. Baik. Dok, biasanya kalau misalnya sudah ikut nih dalam workshop ini, apa sih nanti yang akan berpengaruh terhadap kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia? Orang kan masih nggak tahu nih, stem cell tuh apa sih gitu kan ya. Terus kemudian nanti ngaruhnya apa sih? Apa cuma luka bakar? Kan kalau luka bakar itu biasanya memang dipegang sama bedah plastik gitu.
Kalau dari sisi Iya. yang lainnya supaya terbuka wawasan yang lain tuh apalagi sih dok gitu? Bisa Jadi dipakai apa lagi? kalau kalau untuk stem cell sendiri mungkin dari sebagian kita merupakan hal yang baru ya dok. Jadi tentunya masih berbiaya tinggi. Mungkin ya orang-orang takutnya itu kan, wah kalau pakai stem Iya, cell berbiaya tinggi. Kemudian juga efikasi dan penelitiannya belum begitu banyak. Walaupun dari 2011 sudah mulai atau 2010 ya. Jadi cukup lama ya sebenarnya udah hampir satu dekade lebih ya untuk itunya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pengembangan stem cell di Indonesia, maka kita akan bisa menyusutkan biaya ya, karena seperti kayak barang elektronik, ya mungkin HP awal-awal mulai keluar mahal gitu ya. iya betul, Tapi kan betul nanti betul dok. lama-lama setiap orang punya gitu ya, punya HP. Nah, mudah-mudahan stem cell ini awalnya mungkin berbiaya tinggi atau sulit didapat, tapi kalau kita bisa kembangkan, ini akan menjadi lebih banyak ya, lebih banyak dan juga lebih bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat. Jadi biaya bisa ditekan, bisa lebih terjangkau dan kemudian juga penggunaan oleh dokter-dokternya juga bisa lebih mudah dan lebih gampang didapatkan ya untuk pelayanan masyarakat Indonesia gitu. Baik baik dok. Jadi memang sangat penting ya dok ya, memang membuka wawasan, kemudian nantinya tentu saja tujuannya adalah menekan biaya tadi gitu dan mudah didapat ya dok, mudah dijangkau gitu ya. Gitu. Betul. Betul betul. Nah, tadi sempat Dokter Kori bilang bahwa ini nanti kalau misalnya ada workshopnya itu tanggal 5 kan ya dok ya, tanggal 5 Desember. Itu Insya Allah ya. SKP-nya tinggi. Nah, ini nanti SKP-nya tinggi itu 8,5 SKP. Jadi cukup tinggi untuk workshop di Advanced Clinical Application di bidang bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Kemudian sebetulnya juga ada ya dok simposiumnya ya dok, tanggal 6 sampai 7 Iya, Desember ya dok ya. Nah, itu betul ada dok. 11 SKP. Jadi buat yang memang dokter-dokter yang mau update ilmu, pasti ini sangat-sangat bermanfaat dan juga SKP-nya tinggi. Dok, tapi ada pertanyaan nih dok soal mengenai bedah plastik nih dok. Dok, kalau misalnya workshop ini dapat mendukung perkembangan kualitas tenaga medis di bidang bedah plastik di Indonesia. Nah, itu perkembangan apa aja nih dok kira-kira? Biar orang ada gambaran. Kan orang taunya, oh stem cell luka bakar gitu. Atau stem cell estetik aja. Nah, itu sebenarnya lebih detailnya apa aja nih dok? Baik, baik. Supaya, Jadi untuk stem cell sendiri kan ada berbagai macam uh, efeknya ya. Salah satunya adalah antiinflamasi, terus meningkatkan pembuluh darah baru. Nah, ini beberapa sudah kita pakai nih, Dok. Jadi dalam hal penanganan keloid itu kita bisa pakai injeksi stem cell, kemudian menumbuhkan tulang seperti yang paper saya kemarin adalah memperbaiki tulang yang sudah dibuang, tulang hidung ya. Itu di dalam ada namanya konka. Jadi saya graft pakai ribs cartilage atau tulang rawan 3. Kemudian untuk supaya dia survive, tidak diserap atau tetap hidup, maka disuntikan, diinjeksi dengan stem cell. Jadi setelah itu kita lihat dalam sebulan 2 bulan itu pembuluh darah timbul pembuluh darah baru. Gitu. Dan bagus sekali. diharapkan nanti graft atau tulang rawan itu bisa hidup tanpa diserap. Jadi tetap dalam bentuk dan fungsinya yang baik gitu ya, tidak berkurang. Nah itu banyak sekali dok kesempatan yang bisa kita lakukan penelitian dok. Itu baik estetik juga mungkin kalau selama ini sejawat pakai tulang rawan kita cacah, kita blok, kita pasang ke hidung kan mungkin bisa berkurang ya dok. Ya, Betul, walaupun betul kita dok, juga betul. ya bisa berkurang volumenya, bentuknya bisa berubah, bisa kontraktur. Nah, dengan mungkin kita bisa tambahkan dengan stem cell ini, kita bisa membuat tulangnya itu hidup gitu loh. Tulangnya hidup, jadi tidak akan berkurang volumenya, tidak akan diresorpsi oleh tubuh sendiri. Itu salah satu kemungkinannya. Terus mungkin pembuatan telinga baru mikrotia kan kita pakai dari tulang rawan iga. Betul. Itu juga supaya tidak berubah bentuk, tidak mengecil, itu bisa kita pakai stem cell juga gitu untuk supaya kita yakin bahwa selnya itu hidup. Gitu dok. Ya, jadi Itu banyak ya, sekali tuh kalau mau betul ya, jadi sangat-sangat bermanfaat ya dok. Jadi memang prinsipnya adalah dengan menggunakan stem cell ini, memang ilmu-ilmu yang sebelumnya yang sudah lama itu adalah kita menggunakan graft tadi ya dok untuk rekonstruksi maupun estetik. Baik rekonstruksi misalnya ya, tadi kasusnya adalah konka, kemudian kalau misalnya estetik misalnya orang mau rinoplasti gitu ya dok ya. Nah ya supaya atau dia dagu
Dok, atau dagu Atau bisa kan? dagu, betul betul. Atau Hmm, misalnya tadi kasus tulang rekonstruksi pipi. mikrotia, betul. Misalnya memang kita benar-benar pasti kita mau graft, biasanya memang ada yang terserap ya dok ya, Ya, sedikit gitu. Nah, tujuannya adalah dengan stem cell ini itu meningkatkan hidupnya lah ya dok ya. Jadi ya memang sangat viabilitas sel. ya viability cellsnya itu lebih baik gitu. Oke, sangat-sangat bermanfaat ini dok, sangat-sangat menarik ya gitu. Ayo teman-teman kita daftar. Oke, kemudian dok, saya nanya lagi. Uh, Dokter melihat adanya peluang nggak dok untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan berplastik melalui pelatihan ini? Nah, Gitu. jadi kalau sekarang kan memang dari pemerintah kita di apa ya diatur dalam undang-undangnya adalah service apa ya penelitian berbasis pelayanan, gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dalam tahun-tahun ke depan, apabila kita sudah mempunyai jurnal ataupun artikel kesehatan yang cukup dari penelitian, maka bisa kita pastikan apakah ada komplikasi, apakah ada resiko dari penggunaan stem cell ini. Nah, kalau misalnya dirasakan nanti baik dengan komplikasi yang sedikit, maka nanti diharapkan itu bisa diterapkan dalam pelayanan pada masyarakat sehari-hari. Nah, itu yang menjadi target ya, menjadi target bahwa kalau kita bisa mengembangkan stem cell ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk pelayanan kita ke depannya. Gitu. Bisa dipakai ya Baik, dok ya. baik. Ya, baik, baik dok. Jadi memang pasti sangat berguna dan pasti sangat dipakai ya dok. Dok, sebetulnya kayak gini, misalnya tadi, akses itu kan sangat mudah untuk di kota-kota besar. Kalau Iya, misalnya kita ikut workshop ini gitu. Nah, yang ada di kota-kota kecil itu gimana, Dok? Supaya bisa dapat akses gitu. Kira-kira sulit nggak sih, Dok, untuk mendapatkan akses tersebut, Dok? iya memang kalau untuk stem cell sendiri kan adalah sel yang hidup ya dok ya. Jadi ini yang mesti kita pahami bahwa kalau untuk treatment stem cell itu kita menyuntikkan, memasukkan sel yang hidup. Jadi itu tentu perlu penanganan baik dalam penyimpanan maupun transportasi yang harus sesuai standar dan baik gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang Indonesia kan tentu kan terbatas jarak ya dok dan pulau ya kita Betul. dibatasi lautan gitu ya, ada selat, ada lautan. Jadi tentunya yang kita akan apa ya kita akan merangsang sejauh-sejauh semua bagaimana cara mendirikan kalau bisa ya mendirikan center-center stem cell di kota masing-masing atau di pulau masing-masing ya itu bisa terjadi ya kalau memang kitanya sendiri yang harus motivasi ya termotivasi untuk melakukan penelitian melakukan pelayanan di bidang stem cell. Nah, kalau itu sudah terjadi mungkin ada jalannya sih dok. Kalau kita sudah mau sih sebenarnya ada jalannya kalau untuk itu ya, baik dari peraturan regulasinya maupun dari dari logistiknya ya. Jadi saya tahu sih memang ada transportasi khusus ya bisa dilakukan untuk pengiriman keluar kota ataupun keluar pulau. Tapi nanti itu juga harus sesuai dengan prosedurnya ya dok ya. Kalau ditanyakan Betul. tentang pelayanan di luar Pulau Jawa misalnya, Iya, di luar kota besar gitu. Itu dok mungkin iya, Dok. yang bisa diberikan. Oke, Dok. Jadi memang tadi tujuannya pertama adalah satu dengan pelatihan tadi, dokter-dokter di Indonesia ini tahu cara misalnya mau mentransportnya ke luar gitu ya, Dok. Betul. Nah, kemudian nanti kalau sudah tahu cara transportnya, cara membuatnya, tujuannya adalah nanti di setiap area itu nantinya akan bisa mendirikan center stem cell sendiri gitu ya, Dok. Mudah-mudahan dok. Mudah-mudahan itu kan ininya kita apa mudah-mudahan bisa terwujud dok. Dok, ada pertanyaan nih, Dok, dari peserta. Apakah workshop ini bisa diikuti oleh peserta non medis? Lalu apa saja keunikan workshop ini dibanding yang lain? Gimana Kalau nih, Dok? untuk sementara, iya, kalau sesuai dengan arahan panitia, jadi sementara ini dikhususkan untuk yang medis ya, untuk dokter spesialis dan dokter spesialis yang berkompetensi di bidang stem cell. Mungkin kedepannya akan berkembang dok. Kalau misalnya seperti tadi kan, kalau kita sudah membuat
center-center dari stem cell, penyimpanannya, bankingnya maupun transportnya, mungkin kita memerlukan profesional-profesional di luar medis juga ya Dok, kalau itu ya. Bisa jadi ya, nanti kita kan bisa berkolaborasi dengan arsitektur, bisa berkolaborasi dengan teknik sipil, bagaimana cara membangun center stem cell yang baik ya, yang sesuai dengan persyaratan seperti itu Dok. Jadi mungkin yang kali ini sesuai dengan pesan panitia mungkin ditujukan untuk dokter spesialis dan spesialis yang mempunyai kompetensi stem cell. Baik, baik Dok. Jadi memang sebetulnya tujuan untuk workshop ini adalah di bidang bedah plastik ya Dok, dan juga spesialis supaya memang dia terbuka wawasannya gitu ya. Terus nantinya mungkin akan dipikirkan untuk yang bagian non medisnya tadi ya Dok. Ya, nanti dalam pengembangan kedepannya pasti akan dilibatkan Dok. Khusus Dok. Maaf, tadi rada keputus sinyalnya, maaf, saya belum mendengar. Oke Dok, jadi sebetulnya begini Dok, kalau misalnya ada maaf, Dokter Inan, suaranya tidak terdengar. Izin Dok. Halo Dok, Ya, Dok, ya. apakah cukup Ya, jelas? sudah. Ya Dok. Jelas, Nah, sebetulnya gini sih Dok, ya. Jadi sebenarnya gini Dok, kalau misalnya untuk pasien nih mau pasang tulang rawan hidung, mau rinoplasti kali ya Dok ya. Nah, terus kemudian dia ada imunokompromis, ada persiapan khusus nggak Dok? Nah, kalau untuk pasien-pasien imunokompromis tentu kita akan melibatkan dari sejawat ya, sejawat yang lain seperti dari penyakit dalam, kemudian dari endokrin imunologi. Nah, itu juga ataupun dari bagian anak ya kalau misalnya pasiennya anak-anak ya. Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi kerja bersama ya, kolaborasi dari semua sejawat dari bidang spesialis lainnya untuk apakah ini aman ya, apakah aman untuk dalam penggunaan stem cell ini gitu. Kalau dari bedah plastiknya sebenarnya dari segi dari segi tujuan rekonstruksinya ataupun dari segi tujuan estetiknya sudah mendalam, tapi dalam hubungannya dengan kondisi pasien sebelumnya atau yang mungkin di luar dari kompetensi bedah plastik itu bisa kita libatkan sejawat lainnya. Jadi sebenarnya itu sasarannya Dok, jadi nggak cuma bedah plastik saja yang bisa ikut, tapi sejawat lainnya yang mungkin berkecimpung ya, sering berkolaborasi dengan bedah plastik ataupun bedah rekonstruksi lainnya, jadi bisa memahami. Jadi jangan sampai nanti ketika kita konsulkan tidak paham malah nanti dirujuk ke tempat lain gitu ya. Itu tujuannya Dok, jadi lebih memperluas keilmuan mengenai stem cell atau sel terapi ini. Ya Dok, baik. Jadi memang tujuannya banyak ya Dok, tujuannya ke spesialis lagi supaya mungkin memang holistik gitu ya Dok ya, Betul. Ya supaya tercapai gitu tujuannya. Jadi seperti misalnya misalnya tadi ada pasien imunokompromis, mungkin ada dokter penyakit dalam yang tahu mungkin perlu obat-obat sesuatu gitu ya Dok ya untuk menekan respon imun gitu ya Dok ya. Dok, ada pertanyaan lagi Dok, apakah workshop ini akan memperkenalkan teknologi atau teknik baru yang dapat mengubah standar praktik bedah plastik? Wah, ini berat banget nih Dok, untuk mengubah standar praktik bedah plastik. Iya, tentunya kalau merubah mungkin lebih kita tepatnya mengembangkan ya Dok ya, bukan merubah ya, mengembangkan. Jadi seperti yang kita tahu kan mungkin anak tangga dalam rekonstruksi kan kita sudah paham ya, mempelajari dari paling rendah sampai paling tinggi. Nah mungkin paling tingginya ini nanti dalam masa ini adalah stem cell, gitu ya. Jadi ini step ladder of reconstruction yang paling tinggi mungkin pada saat ini adalah dalam hal treatment stem cell ini, gitu ya. Jadi itu yang harus kita pelajari Dok, itu yang harus kita pahami dan juga kita bisa gunakan untuk memanfaatkan teknologi ini dalam hal penanganan pada pasien. Nanti kalau pengen tahu apa aja langsung ikut aja Dok. Betul. Kita kalau bicarakan di sini bisa berjam-jam kalau bisa bicara berjam-jam, tentang alat-alat dan setuju Dok. Jadi memang bukan standarnya yang berubah, tapi standarnya yang ditambah ya Dok. Mengembangkan ya Mengembangkan gitu ya Dok. Yeah. Oke Dok,
ada dalam workshop ini bisa membantu nggak dok meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bedah plastik yang aman dan sesuai standar medis? Oh iya, baik. Jadi kalau untuk informasi ke awam mungkin sudah setiap kewajiban ya dari bedah plastik untuk menerangkan ke masyarakat baik dari sosial media maupun dari konsultasi di tempat praktek bahwa untuk menjangkau atau untuk mendapatkan pelayanan bedah plastik yang sesuai, yang yang legal dan sesuai dalam penanganan bedah plastik ya tentu sudah tugas kita masing-masing. Nah, dalam hal workshop atau dalam seminar ini kita tentunya akan lebih terbuka wawasannya ya dok. Jadi ternyata nggak semua tempat fasilitas kita susah ya bilangnya. Kalau kadang-kadang tuh ada yang salon menawarkan injeksi ya DNA salmon atau apalah gitu ya, kaktus, apel dan segala macamnya yang dipakai. Nah itu sebenarnya tanggung jawab atau mungkin tugas dari kita ya sebagai bedah plastik untuk menerangkan bahwa ternyata stem cell itu adalah sel yang hidup ya, sel terapi, sel yang hidup bukan sel yang mati ataupun sebagai hanya sebagai kayak suplemen gitu ya. Itu yang harus kita pahami ke masyarakat supaya apa? Supaya menjadi aman ya masyarakat. Itu kan kita tujuannya adalah patient safety ya. Jadi nggak sembarangan memberikan terapi ke masyarakat tapi tanpa mengetahui komplikasinya ataupun tanpa mengetahui keilmuannya secara dalam gitu dok. Baik dok, itu setuju sekali ya dok ya. Jadi memang patient safety ya sejawat sekalian memang dengan tujuan workshop ini dalam pengembangan bedah plastik, sejawat sekalian bisa tahu lebih dalam bagaimana sih standar yang sebetulnya gitu ya. Jadi kita bisa menjelaskan kepada pasien secara detail dan juga benar karena tujuannya adalah patient safety tadi. Betul kan? Pertanyaan, apakah stem cell? Mohon maaf dok, bisa diulang tadi sinyalnya mungkin ada hilang. Sorry dok, apakah ada event kolaborasi sebetulnya mungkin maksudnya adalah kolaborasi antara S1 yang profesi lain dengan workshop ini gitu dok? Ada nggak dok eventnya nih dok? Mungkin nanti ke depannya akan ada dok. Seperti yang kita tadi bicarakan bahwa nanti ke depannya kita akan bisa mengembangkan mungkin dari laboratoriumnya, mungkin dari teknis-teknis pendukungnya itu bisa kita libatkan dok nanti. Apa sih yang bisa kita berikan sebagai pengembangan ke stem cell ke depannya di Indonesia? Itu nanti akan ada waktunya dok, tapi mungkin belum sekarang ya. Kalau sekarang kan memang tujuannya adalah ya tujuannya untuk secara teknis medis ya, secara penelitian dan pelayanan medis di dokter spesialis dan dokter spesialis yang berkompeten. Itu dok. Jadi mungkin ditunggu aja ya, nggak bakal lama sih kalau memang kondusif ya. Suasana di Indonesia ini kondusif, mungkin bisa berkembang dok. Baik, ini sebetulnya tidak hanya untuk spesialis kan dok, misalnya untuk tadi misalnya PPDS, rekan-rekan yang sedang ada di program pendidikan dokter spesialis, mungkin bisa ikut juga ya dok. Kan semakin misalnya pada dokter-dokter PPDS semakin dia awal untuk terpapar standar yang betulnya seperti apa, tindakan seperti apa, ini bisa ikut ya dok ya? Oh iya dok, tentu dok. Karena kan nanti sejawat residen semua kan akan jadi spesialis juga dok akhirnya. Tentunya kan jadi modal sebagai modal mereka untuk sebagai dalam pelayanan masyarakat nanti ke depannya. Seperti kita juga kan dok, waktu pada saat kita masih sekolah dulu, residen kan kita ikut pertemuan ilmiah tahunan itu kan ada beberapa juga yang bermateri mengenai stem cell. Itu sangat berguna sekali dok. Jadi kita nggak kaget lagi, nggak bingung lagi ketika kita diminta untuk melakukan pelayanan stem cell. Jadi itu modal kita dok sebenarnya untuk armamentoring kita sebagai dokter plastik untuk rekonstruksi dan estetik. Seperti itu dok. Baik dok, jadi rekan-rekan sejawat yang memang sudah dokter spesialis jadi membuka wawasan, jadi mengetahui standarnya, kemudian bisa dijalankan. Untuk yang dokter-dokter sedang belajar menjadi spesialis, itu tahu lebih dini
cara-caranya bagaimana, Betul. nanti begitu lulus sudah bisa langsung lebih mengembangkan kali ya dok ya. Betul sekali dokter Inan. Baik, baik, dok. Baik, dok. Kemudian ini ada lagi nih dok pertanyaan. Sebentar dok. Em, Oke, bagaimana dok peluang perkembangan bedah plastik di Indonesia saat ini? Wah, tadi udah dibahas ya dok, sebenarnya peluangnya bagaimana nih dok? Peluang pengembangan bedah plastik Indonesia sangat luas dok, sangat luas. Apalagi kita kan mempunyai apa ya? Sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri beruntung ya dok, karena kita penyakitnya berbagai macam variasi, baik dari Betul. kongenital maupun dari infeksi. Ini sangat banyak sekali, dan ini masing-masing masalah ini mempunyai peluang penelitian sangat banyak, sangat luas untuk kita kembangkan. Apalagi dalam stem cell ini, karena pengembangan stem cell ini kan juga masih bisa dikembangkan karena masih hal yang baru ya, apalagi di Indonesia ya. Ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk peningkatan keilmuan kita ya, meningkatkan pemahaman kita tentang stem cell juga dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau dibilang seberapa luas, sangat luas dok. Baik, Tentunya baik kita dok. banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan ke depannya. Baik, baik dok. Memang luas sekali ya dok ya. Tapi ada pertanyaan nih dok, tren terbaru apa sih dok yang sedang hangat diperbincangkan di bidang bedah plastik saat ini? Trennya Tren hangat. lagi apa nih? Tren terhangat mungkin salah satu yang simpel ya dok ya. Salah satu yang simpel mungkin hair grafting kita udah mulai bergeliat ya dok ya. Tanam rambut. Kita tahu Iya, kan iya, memang iya dok. ya, memang kiblatnya kan waktu awal-awal mungkin di luar ya, seperti contoh Iya, saya sebut aja ya Turki Turki. misalnya, ataupun Iya, di negara lain. Nah, tapi kita sudah mulai mulai banyak nih dok pelayanan eh, tanam rambut atau hair growth ini. Nah, itu salah satunya bisa kita gunakan teknologi dari stem cell ini, baik sekretom maupun dari kultur. Jadi itu yang bisa kita kembangkan dok. Jadi untuk sejawat-sejawat yang memang menggeluti di bidang estetik, itu sangat luas terbuka dok untuk ininya, untuk pengembangan. Tapi sekali lagi harus sesuai dengan aturannya, ya aturan penelitiannya itu iya. harus kita pegang, karena tetap patient safety ada yang utama. Gitu dok. Baik, baik dok. Dok, kemudian dokter bagaimana nih dok melihat posisi Indonesia di bidang berapa secara global setelah pelatihan seperti ini dilaksanakan? Jadi posisi Waduh, Indonesia ini gimana ya dok? ini jadi pengamat politik, pengamat kebijakan. Ini pertanyaan-pertanyaannya nih dok, soalnya nih dok. Iya, 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 iya. Kalau dilihat sebenarnya ya mudah-mudahan ya dok, karena ini kan tentunya pengembangan kedokteran itu tidak terlepas dari kondisi negara kita ya, kondisi negara dan bangsa, baik hal dalam politik, baik dalam hukum dan peraturan, baik dari kebijakan dari pemerintah, maupun secara finance ya, secara finansial. Kalau misalnya Indonesia bisa sesuai dengan targetnya Indonesia Emas 2045, itu mudah-mudahan juga kita akan tetap kita kesehatan ini akan tetap berkembang, akan terus berkembang, bahkan bisa diperhitungkan nanti menjadi global power ya, karena kan penduduk kita tuh nanti banyak yang usia produktif, jadi secara apa ada keuntungan dari jumlah dari populasi yang produktif, dan juga nanti kita akan bisa menyusul dok, ada apa ada penelitian ataupun ada prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara yang bisa turut andil di bidang global ini, termasuk kesehatan nanti. Nah, itu yang harus kita manfaatin dok. Jangan sekarang tuh jangan malas-malesan sih sebenarnya. jangan ogah-ogahan juga, jangan takut-takut. Sekarang ini harusnya kita tancap gas gitu untuk bisa mengembangkan semua, khususnya bidang kesehatan ini. Baik, Gitu, baik dok. dok. Baik dok, aduh ini sangat-sangat bermanfaat nih dok ya. Jadi memang workshopnya ini jangan lupa tanggal 5 Desember, kemudian simposiumnya itu tanggal 6 sampai 7 Desember di Hotel Arya Duta Menteng Jakarta. Gitu ya dok, untuk nanti Ya. ketemu sama pembicara-pembicara yang sangat luar biasa, termasuk dengan dokter Kori juga ya dok. Insya Allah dok. Insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu dok. Ya,
Ya dok, itu nanti untuk yang simposiumnya ada 11 SKP, untuk workshopnya 8,5 SKP. Jadi ini sangat-sangat tinggi gitu ya untuk ini. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya dari rekan-rekan sejawat gitu ya. Karena nanti untuk yang rekan sejawat, bila ada pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan potongan 250.000. Wah, itu lumayan sekali nih. Jadi Wah, bagi iya, yang masih iya, pertanyaan gitu ya. iya. Terus kemudian, nah ini coba saya cari lagi, masih nggak nih ada yang pertanyaan lagi barangkali. Nah mungkin penasaran kali ya daftarnya di mana nih dok ya? Gimana sih cara daftarnya gitu ya sejawat-sejawat ini ya dok ya? Iya. Jadi kalau untuk daftar mungkin bisa memantau Instagram ini Reja Selindo nih. Reja Jadi Selindo di ya situ dok kan ya. ada, kalau follow bisa follow, terus bisa dilihat nanti pengumuman, bukan hanya nanti acara nanti Desember, tapi bisa kita pantau acara tahun-tahun berikutnya ya. Mungkin tahun depan juga sudah ada Baik sudah baik ada dok. rencana acara gitu. Baik, baik dok. Jadi memang untuk kalau misalnya mau update, mau tahu lebih dalam, mau daftar, bisa cek di IG-nya Reja Selindo. Terus kemudian nanti untuk registrasi sebetulnya ada link registrasinya di bit.ly slash pit Reja Selindo 2024 atau nanti bisa kontrak ada namanya Dokter Putra. Oh ya, ini jangan lupa ternyata kalau daftar 10 gratis satu nih dok. Ini nggak boleh Oh, dilewat kan ini iya. dok. Iya iya. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Sama Oke. kalau nggak salah bisa onsite ya dok, dokter Rinan. Oh iya ya, bisa Bisa onsite dok, bisa onsite onsite. juga. Iya. Iya betul betul. Ini bisa onsite, tapi memang Nggak yang tertutup. paling iya ya dok baik. Tapi memang jangan lupa kalau yang daftar 10 gratis satu ini dok. Jadi lumayan kan harganya lebih eh, lebih turun nih nanti gitu. Iya. Dan dengan SKP yang tinggi. Oke dokter Kori, sepertinya kayaknya tidak ada pertanyaan tambahan untuk uh, ibaratnya uh, sneak peek-nya lah ya sebelum kita nanti akan bertemu pada saat acara workshop dan juga acara simposium. Jangan lupa tanggal 5 untuk workshopnya, 6 sampai 7 Desember untuk simposiumnya. Kemudian untuk yang hari ini, jadi memang ini sangat penting workshopnya, terutama untuk dokter-dokter spesialis, terutama di bidang bedah plastik dan juga PPDS, karena untuk membuka wawasannya, nanti bisa Hmm. tahu bagaimana sih caranya untuk stem cell itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menggunakan stem cell-nya, apabila nanti mau ditransport ke luar kota, itu ada cara-caranya juga nanti Hmm. diajarkan, kemudian nanti apabila ada di luar kota, nanti diharapannya akan bisa membuat center stem cell lagi gitu ya dok. Dan tujuannya memang adalah Iya. membuat SPM-nya tadi. Dok, maaf dokter Kori. Ya, Ya, maaf dokter ini Kori. sinyalnya mungkin. Ya, ya. Izin dokter Rina, suaranya kurang terdengar Halo ya. dok. Oke, maaf Iya, dok, ya. ada satu pertanyaan lagi bisa ya dok? Ya. Oke, dok, ada pertanyaan, apakah nanti di workshop akan diajarkan bagaimana sih cara harvestnya, step by step-nya, dan semuanya lah gitu. Nah, ini bagus sekali karena ini sesuai dengan kompetensi kita ya dok. Karena kita kan mengharvest stem cell itu dari lemak. Ya, Betul. tentu ini suatu kompetensi kita untuk melakukan liposuction. Jadi alat apa aja yang bisa kita pakai tanpa merusak stem cell-nya, tanpa merusak lemaknya, kemudian cara processing-nya seperti apa, dan juga cara penyimpanan dan cara penggunaannya nanti juga akan kita sharing ya, step by step dengan detail. Jadi setiap sejawat nanti akan lebih lebih yakin ya dalam melakukan pelayanan stem cell ini. Nanti akan di sharing dok hal-hal Baik seperti itu. dok, baik dok. Tapi memang tidak lupa tadi, karena tadi pengambilannya melalui lemak, maka harus dikerjakan oleh dokter yang memang satu memiliki kompetensi di bidang tersebut dulu ya dok, atau Betul, betul. yang Iya, sedang akan belajar di bidang tersebut, gitu ya iya dok. Jadi betul. supaya tidak
pada saat pengambilan stem cell tersebut atau saat harvestingnya tadi dikerjakan secara aman ya dok ya dan sesuai standar. Untuk patient safety, Dok. Untuk patient safety, lagi-lagi ini memang saya selalu bilang patient safety ya dok ya, nanti kita semua akan mengajarkan bagaimana untuk harvestingnya step by step-nya, kemudian yang sesuai dengan patient safety. Ya. Baik dok. Coba saya cek sekali lagi ya dok, apakah ada pertanyaan tambahan atau tidak. Sebentar ya dok. Oke, dok sepertinya memang sudah habis nih dok pertanyaannya. Mungkin dokter Kori ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dok? Baik, jadi kita tetap harus bisa mengembangkan ya dok, mengembangkan diri kita baik dalam keilmuan maupun dalam hal wawasan skill kemampuan kita dalam khususnya bidang plastik dan berkaitan dengan stem cell-nya. Jadi mudah-mudahan dalam workshop ini dalam workshop ini kita bisa mengambil manfaatnya, Dok, bisa mengambil ilmunya, kemudian bisa kita kembangkan baik dalam penelitian maupun dalam pelayanan bedah plastik di bidang stem cell di Indonesia. Amin, mudah-mudahan bisa. Amin. Bisa Baik dok. Baik dok. Baik dokter Kori, terima kasih banyak untuk tadi sneak peek-nya, rencananya mungkin bagi rekan-rekan yang sekali lagi kalau misalnya ingin daftar bisa cek di Instagramnya Reja Selindo, bisa kontak di nomor tersebut maupun ada link registrasi tersebut. Gitu ya dok, mari mungkin kita tutup ya dok untuk sesi live IG hari ini. Nanti bagi peserta yang ingin daftar, jangan lupa ada 10, bila ada daftar 10 gratis 1. Gitu. Baik dok, sekian live IG hari ini. Terima kasih banyak dokter Kori atas waktunya. Terima kasih dokter Inan. Terima kasih. Baik dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.